Nah, itu banyak orang nggak ngerti ya. LBH kita, oh itu bukan gerakan politik. Itu kita sedang melakukan Lukas 18, ya, yang dipimpin oleh Pak Putih ini kan, Pak Tobing, Pak Putih, kita kan support ini kan. Nah, itu sedang melakukan bukan gerakan politik, jauh dari politik. Wah, begitu dari politik, kita pasti akan tegur, kita nggak mau. Kita lost langsung. Ya, tetapi ini adalah sebuah gerakan untuk kita menggenapi dan menolong Anda yang tertindas. Nih Bu Vivin dulu nih, silakan. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Ya, saya ingin tadi yang melanjutkan apa ya, Pastor, tentang diakonia yang sampaikan Pak Laptop ya. Ini apa? Sekedar menyampaikan apa yang saya secara pribadi rasakan tentang apa yang telah saya praktekkan dan saya lakukan atas pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Paul yang sangat berbeda, dan saya baru menyadari bahwa oh ini toh yang benar gitu. Pelayanan sesungguhnya tuh ini toh gitu. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi Pastor sampaikan. Ada yang bertanya, kok kalau kita menyaksikan apa yang kita lakukan, apakah itu namanya pamer atau apa, kan seperti itu. Jadi juga pernah saya sampaikan, saya agak-agak takut untuk menyampaikan itu. Nah, tetapi kalau tidak disampaikan seperti yang disampaikan Pastor Paul Sang, semacam ini loh contohnya, ini loh teladannya, karena ini yang Tuhan suruh, kan begitu kan Pastor ya, itu ada di firman juga, bagaimana melayani Tuhan. Nah, itu yang saya rasakan sendiri memang harus disampaikan ya, diberikan contoh atau bukan dipamerkan, karena saya merasakan sendiri bahwa bukan mencoba, melakukan apa yang disampaikan pastor, bahwa lakukan ini, perhatikan orang miskin, memberi orang miskin dan sebagainya, yatim piatu. Itu sebetulnya secara pribadi kalau saya sendiri merasakan hasilnya tuh rasa kasih itu sangat jadi tinggi banget. Saya merasakan banget, karena apa? Dulunya saya tuh tipenya sebetulnya agak-agak cuek dan agak sedikit pelit gitu loh. Pelit dalam artian begini. Saya dulu kalau ngeliat tukang parkir aja, jangan dikasih banyak-banyak gitu, saya suka gitu. Apa orang yang di jalanan. Nah, setelah waktu saya melakukan tuh bukan karena saya berpamrih bahwa oh nanti seperti ini saya akan mendapat, tidak sama sekali. Itu ngalir sendiri. Waktu itu saya mendengar, ngikutin yang firman Tuhan yang Pastor Paul Sang sampaikan, terus kami melakukan, dan itu luar biasa. Saya rasakan sendiri bahwa memang rasa kasih terhadap sesama itu rasanya sangat-sangat berbeda dengan saat kita tidak bisa melakukan itu. Dan itu didapatkan ya waktu saya mendengarkan renungan yang disampaikan Pastor Paul Sang gitu loh. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Dulu kan saya berpikir bahwa oh iya ya, kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, atau sebaliknya, itu seolah-olah pamer kan gitu kan. Ternyata tidak betul juga gitu, karena itu berarti kita tidak menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan atau Tuhan yang berikan kepada kita gitu loh, Dok. Mohon maaf Pastor Paul. Jadi bukan berarti kita pamer atau apa tentang berkat atau apapun, tetapi yang terutama bukan berkat jasmaninya, tetapi secara rohani itu kita merasakan oh ini toh kasih. Semacam begini, Tuhan memberikan teladan dengan tentang kesederhanaan. Dengan seperti itu tuh rasanya meskipun kita diberkati, kita juga nggak akan pingin hidup secara wah atau seperti apa. Itu rasanya tidak pingin seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan sendiri secara pribadi ya Pastor. Jadi betul bahwa yang diajarkan Pastor tentang diakonia, marturiah dan sebagainya itu ada efeknya kepada saya sendiri ya Pastor ya. Dan ya harus disampaikan juga kepada beberapa orang, meskipun kadang-kadang kami berpikir ya nanti dikirain kamu sok-sokan. Saya takut juga sempat seperti itu, tapi ya sudahlah, saya ngalir aja gitu yang saya rasakan Pastor. Jadi tetap aja jalan aja, toh juga kita tidak ada maksud untuk showing atau memamerkan terhadap
siapapun kan gitu. Itu aja. Dan saya semacam mendapat kayak kunci aja, kayak oh ini loh yang harus dilakukan tuh seperti ini, yang benar melayani Tuhan, memperhatikan orang yang di bawah. Itu luar biasa banget, dan dampaknya banyak, bukan hanya berkat secara jasmani tetapi secara hubungan keluarga atau suami istri ataupun dengan anak itu makin luar biasa. Itu saya rasakan gitu. Itu Pastor Pausan. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, bahwa ini bukan pertanyaan tetapi ingin menyampaikan apa yang saya rasakan, dan ternyata memang harus ditunjukkan ke disampaikan juga atau disaksikan ke beberapa orang yang mungkin di kiri kanan saya dulu, seperti itu Pastor. Terima kasih Pastor Paul. Lagi yang tahu hati kita ya. Yang tahu hati kita pamer apa enggak. Bahkan suami atau istri atau anak kita nggak bisa menghakimi kita. Ya. Nggak bisa, yang tahu hanya kita sendiri sama Tuhan. Masing-masing setiap orang. Setuju. Nggak bisa tahu. Ya makanya saya bilang dulu ya. Ada orang nuduh saya pamer, ya kan? Loh, saya pamer apa enggak, yang tahu saya sama Tuhan. Bagaimana dia bisa tahu saya pamer apa enggak? Lalu kalau kita sedang memberitakan Injil, berapa banyak yang kamu baptis, saya bilang begitu. Dituduh pamer lagi. Loh, yang tahu saya pamer itu saya sama Tuhan, bukan orang-orang lain. Itu urusan hati, yang tahu cuma Tuhan. Bagaimana kita bisa menghakimi orang? Lalu guru-guru kalau ngajar sama muridnya gimana kalau nggak kasih tahu? Lalu Paulus berkata, kalian adalah mahkotaku. Ya, sama orang-orang yang diinjili dia kan, yang sudah dimenang, yang dirintis jemaat. Kalian adalah mahkotaku. Memang orang-orang yang kita menang itu mahkotanya kita. Itu bukan dipamerkan, tapi kita kasih tahu itu mahkotanya kita lah, gimana mau apa lagi. Yang tahu pamer itu cuman kita sama Tuhan. Tetapi setiap pekerjaan kita akan diuji. Tetapi kebanyakan orang aslinya memang nggak berbuat, lalu dia nuduh orang yang berbuat dibilang pamer. Itu udah biasa, itu di mana-mana. Yang rasain kita, dan jangan bergeming, karena yang terima berkatnya juga kita. Yang terima berkatnya kita juga. Jadi kalau Anda terus takut dan malu, wah ya rugi. Rugi. Ya kayak Bu Vivin ngalamin sendiri. Saya sendiri ngalamin soalnya. Zaman kami lagi susah, tiap malam kita bagi sembako tuh ya. Kita lagi susah, tiap malam kita bagi sembako jam 2 pagi ya, Mah ya. Jam berapa? Jam 2 pagi ya, nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur, saking banyaknya masalah nggak bisa tidur. Yuk kita keluar aja yuk, bagi makanan yuk. Saking nggak bisa tidur, coba banyak masalah. Kita rutin bagi ya, setahun itu. Iya, betul Pastor. Saya rasakan banget. Sampai saya tuh seperti begini, terkejut. Kok aneh ya? Tuhan kasihnya sesuatu yang saya benar-benar di luar pikiran saya, luar biasa banget. Mungkin itu yang sih. Nah, satu hal lagi yang saya sampaikan, bahwa Pastor Paul mengajarkan kan bahwa berdiakonia bukan sesama orang yang seiman, tidak. Itu yang saya sempat wow, ini yang saya rasakan, dan itu benar-benar hati itu ditaruh sama Tuhan luar biasa, dan itulah yang saya rasakan selama ini gitu. Jadi ya memang harus di-sharingkan sih, disampaikan ke beberapa orang yang mengerti bahwa segala hal tidak hanya berkat jasmani, tapi permasalahan terutama hati itu Tuhan ubah melalui perilaku yang seperti itu, saya rasakan. Itu Pastor. Terima kasih. Betul. Luar biasa kesaksiannya Bu Vivin, luar biasa. Kiranya teman-teman semuanya mendengar bisa juga punya pengalaman mujizat yang sama ya. Ini Bu Vivin ini bolak-balik alami mujizat. Wah, kalau diceritain ya nggak enak, dikira pamer lagi nanti. Aduh, tidak salah ya. Kita cerita bilang pamer lagi ntar. Bingung ini. Saya pengen luar biasa, memang luar biasa. Makanya saya sering menyampaikan begini, tidak hanya jasmani atau berkat materi, tetapi bahkan permasalahan mungkin ya, bukan mungkin lagi ya, sakit penyakit pun juga akan diangkat sama Tuhan kalau kita benar-benar seperti itu. Yang saya rasakan Pastor, karena saya sendiri juga kadang-kadang kok lemes ya, kok seperti ini. Saya takut juga kalau sakit tuh ternyata nggak enak ya apa. Pokoknya kita lakukan aja lah seperti Tuhan melakukan, mengasihi orang lain. Udah gitu aja, kayak nabrak aja lah, nggak usah berpikir apa bagaimana ujungnya, itu nggak usah gitu. Itu saya kalau sama suami saya ngomong ikut jalan aja lah, jalan gitu aja seperti itu. Jadi
itu yang benar-benar apa yang diajarkan itu baru saya dapatkan jujur aja di sini. Selama saya pernah pelayanan di, mohon maaf ya, di beberapa gereja, itu jauh sekali dari apa yang pernah saya dapatkan. Jadi seolah betul yang dibilang Pastor Pausang. Kadang-kadang itu kayak diajak berilusi, dan itu saya praktekkan dan ya nothing lah, nggak bisa. Bahkan mungkin malah jadi sesuatu yang tidak baik dan membuat hati malah tidak sejahtera seperti itu yang kami rasakan. Itu Pastor. Serius itu. Jadi saya baru ngomong, ayo saudara-saudara, kalau dengar pengajaran, kalau Anda pengen tahu benar apa nggak, ya buktikan saja. Nah, kalau itu dia. Kalau ada dukun ngomong, nih kalau kamu malam Jumat Kliwon pakai baju warna pink ya, misalnya gitu, ya buktikan saja benar apa enggak. Kan begitu kan. Saudara-saudara buktikan saja. Saya sudah ngalamin, saya buktikan. Ya, saya itu kok punya kolor itu ya, kalau hidup itu seperti kolor, 7 kali sudah saya tarik, putus, sudah ganti kolor 7 kali saya ini. Wah, itu sakitnya minta ampun ya, waktu kolor itu putus, waduh, ternyata saya batasannya cuma segini saja kapasitas saya. Kredibilitas saya cuma sekian saja. 7 kali saya tarik itu kolor itu sampai saya ngerti. Ini yang benar. Jalan. Makanya saya berani ngomong sama saudara, ayo diakonia. Kalau Anda tidak bisa diakonia sendiri, ya kirimkan uangmu ke Damaris, itu akan dikelola dengan tanggung jawab, ya, supaya Anda menjadi bagian, karena uang itu yang akan membuat kamu itu menentukan hidupmu itu menuhankan uang atau menuhankan Yesus. Wah, itu udah taruhannya besar sekali itu dalam keselamatan kita. Iya. Nah, luar biasa, saudara. Bukan ya, saudara-saudara ya yang lain. Nah, luar biasa kesaksiannya. Terima kasih Bu Vivin buat kesaksiannya. Makasih. Mudah-mudahan ini orang-orang yang lain juga mendengar ya kesaksian ini ya. Luar biasa. Kita lanjut dulu Bu Vivin. God bless you. Luar biasa. Terima luar kasih, biasa. Paul. Saya tidak ini loh ya, saudara-saudara, kalau pergi ke gereja, berarti gereja salah dong. Oh, belum tentu. Kalau gereja itu diakonia dengan gila-gila, itu gereja sudah benar. Iya. Ya, kalau gereja itu diakonia itu sudah benar. Kalau gereja itu nggak diakonia, itu gereja salah pokoknya. Salah, mau gereja apapun salah. Saya kadang-kadang bingung ya, kalau orang gereja karismatik bilang Katolik sesat, padahal Katolik berdiakonia lebih gila daripada kuat gerejanya Pak Pendeta 15 miliar. Itu ngeri orang-orang nanti kalau bilang sesat, saya bilang nggak bisa. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Mau dia punya ekspresi ritual yang berbeda dengan Anda, itu bukan berarti dia sesat. Yang penting dia lakukan apa. Anda melakukan nggak apa yang Tuhan suruh untuk bermarturia dan diakonia. Kalau Anda semua tidak melakukannya, kalau gereja Anda tidak melakukannya, gereja Anda sedang mengajarkan kesesatan. Wah, serem saudara. Berarti gereja Anda sedang berbisnis gereja. Oh, bisnis gereja itu enak ya, duitnya banyak, nggak kena pajak lagi. Ya, betul. Kalau di Eropa nggak bisa, kena pajak 30%. Saya bayar pajak. Organisasi kita bayar pajak 30% sampai 50% ya, tergantung. Ya, kita bayar pajak beneran. Tetapi itu untuk membangun lagi, diberikan kepada orang lain lagi. Karena di sini masalah korupsi itu ditekan benar ya. Ngeri sekali ya. Nah, makanya saudara-saudara, ya dari kemarin tuh Bung Beta itu kan bikin gerakan anti korupsi. Itu sebenarnya bagian dari iman Kristen loh. Gerakan anti korupsi itu menjadi bagian dari iman Kristen. Jadi nggak salah Bung Beta itu kemarin yang ada yang kritik itu ya. Kita ini Kristen, kita ini bukan politikus Pak. Loh, salah. Itu bukan cerita politik. Kita lagi cerita itulah etika Kristen. Berapologetika ya, apologetika moral. Nah, itu banyak orang nggak ngerti ya. LBH kita, itu bukan gerakan politik. Itu kita sedang melakukan Lukas 18 ya, yang dipimpin oleh Pak Puteh ini kan, Pak Toping, Pak Puteh, kita kan support ini kan. Nah, itu sedang melakukan bukan gerakan politik, jauh dari politik. Wah, begitu dari politik kita pasti akan tegur, kita nggak mau, kita lost langsung. Ya, tetapi ini ada sebuah gerakan untuk kita menggenapi dan menolong Anda yang tertindas. Gitu ya, dan kita nggak boleh pandang bulu, nggak boleh, wah banyak agama Kristus saja. Oh, nggak ada, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang, pada sesamamu saja, hanya orang yang baik padamu saja, apakah bedanya kamu sama anak-anak dunia ini? Anda berbuat baik sama semua orang, termasuk pada musuh-musuhmu. Itu ajaran Tuhan Yesus.
Wah, luar biasa kalau Anda ngerti ini ya. Bukan retorika ya. Ini bukan retorika. Kalau Anda lakukan, Anda buktikan sendiri. Luar biasa, haleluya. Ya, Terima kasih Bu Vivien. terima kasih Pastor. Luar biasa kesaksiannya. Lanjut. Ini, wah ini dia nih. Oh.